ada kisah menarik. Jadi Presiden Prabowo ini lahir tanggal 17 Oktober tahun 1951. 5 tahun sebelumnya ada peristiwa namanya Pertempuran Lengkong di Tangerang Selatan. Oh, nah, iya. Lengkong Gudang kalau Lengkong, ya. Iya, betul. 2 orang paman kandungnya namanya Subianto Joyo Hadikusumo dan Sujono Joyo Hadikusumo meninggal gugur dalam pertempuran itu. 5 tahun kemudian lahirlah Pak Prabowo ini. Kemudian orang tuanya Bapak Sumitro dan Ibu Dora Mari Sigar, ketika Pak Prabowo lahir diberikanlah nama Prabowo Subianto. Jadi Subianto itu nama paman kandungnya yang meninggal dalam pertempuran di Tangerang Selatan itu. Di Lengkong tadi ya. Nah, ketika itu Pak Prabowo diceritakan bahwa para tentara, para pejuang rakyat ini sewaktu berjuang, yang memberikan makan, yang memberikan minum, itu adalah para petani, para pekebun, para nelayan. Dari situlah Presiden ini, Pak Prabowo ini semakin menghormati profesi-profesi yang berkeringat ini. Petani, pekebun, nelayan. Nah, Presiden juga mengalami langsung. Presiden bukan hanya belusukan tapi langsung merasakan keringat dari para petani ini, bersentuhan langsung. Ketika dalam berbagai penugasan-penugasan itu, Presiden juga merasakan bagaimana diberikan air kelapa oleh para petani, beras oleh para petani ketika pasukannya kehabisan logistik. Nah, ada satu peristiwa di mana ketika Pak Prabowo itu dalam penugasan tahun 70-an, dia tinggal di tenda-tenda itu, ketika dia membuka tenda, dia melihat ada orang yang membantu ini, para petani ini meninggal. Karena kebetulan di situ kelaparan dia. Nah, dari situlah dia punya prinsip, rakyat ini tidak boleh lapar, kita harus swasembada pangan. Dia merasa berhutang budi terhadap masyarakat yang selama ini sudah memberikan makan. Makanya kecintaannya terhadap petani ini sangat tinggi. Dari situ Presiden selalu membicarakan bagaimana kita hidup rukun, damai. Sehingga itu Bang Rizal, di kepala Pak Prabowo itu, di backman-nya tuh selalu swasembada pangan itu berada di puncak ingatan. Top of mind-nya itu ya, top gitu. Of mind Presiden Prabowo itu adalah terkait dengan bagaimana mensejahterakan para petani, nelayan dan peternak kemarin. Dan itu terlihat sewaktu di Majalengka kemarin. Sampai kalau nggak salah sampai 6-7 kali dia mengatakan saya bahagia ketika ada panen. Jadi air juga, perhatiannya terhadap air ini tinggi sekali. Jadi ketika, karena kan yang mempengaruhi faktor pendukung pertanian. Ya, ketika datang ke berbagai lokasi pasti salah satu yang ditanyakan itu bagaimana ketersediaan air bersih. Maka ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, itu kan bekerja sama dengan Universitas Pertahanan, dia perintahkan daerah-daerah yang sulit air itu agar dicari sumurnya. Itu sampai jauh, sampai ke Pulau Moa di Maluku Barat Daya itu ada 13 titik sumur yang didapatkan, kemudian itulah kebahagiaan Presiden. Jadi ini sesuatu yang sudah dialami sejak muda, makanya Presiden kalau sudah bicara tentang profesi-profesi yang berkeringat, dia tidak mau profesi ini direndahkan, karena tanpa keberadaan para petani tentu akan terhambat perjuangan kita untuk memerdekakan Indonesia. Ini yang menjadi prioritas beliau juga, swasembada pangan ini. Cadangan beras kita, Bang Rizal, sekarang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Tertinggi ini ya? Tertinggi. Kita punya cadangan beras 4 juta ton hari ini. Dan itu dicapai hanya dalam waktu 8 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan kemarin itu kita sudah memberikan 10.000 ton untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi Presiden memerintahkan Menteri Pertanian langsung menyerahkan kepada Menteri Pertanian Palestina. Kemudian berapa banyak? 10.000 ton. 10.000 ton? 10.000 ton. Kemudian jagung kemarin kita juga sudah ekspor ke Malaysia. Kemudian Presiden Prabowo juga sudah membongkar hambatan-hambatan yang membuat distribusi pupuk terhambat. Sekarang distribusi pupuk semakin lancar, semakin mudah diakses. Kemudian harga gabah sekarang juga sudah menguntungkan petani. Ya. Artinya, kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah kita punya namanya data sosial ekonomi nasional atau dataset. Jadi Presiden telah berhasil menghilangkan ego dari kementerian dan lembaga ini
untuk mengumpulkan datanya. Sekarang ada namanya dataset, data sosial ekonomi nasional. Ini yang menjadi rujukan kebijakan pemerintah hari ini, sehingga lebih efisien gitu. Kemudian juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden berhasil mengkonsolidasikan semua aset negara ini dalam satu badan pengelola investasi dan antara. Kemudian juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bang Rizal, kita punya yang namanya Bank Emas. Bank Emas ya? Bank Emas kita punya. Baru pertama kali juga ini? Ya. Kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah kita punya program yang sangat besar, yaitu makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, pelajar, dan santri. Ini setiap hari diberikan. Per minggu ini penerima manfaatnya sudah 7 juta orang. Sudah lebih banyak dari penduduk negara Singapura. Kita sudah punya sekitar 1.900-an dapur, sudah melahirkan 80.000 tenaga kerja baru, kemudian juga sudah meringankan beban dari lebih kurang 10 juta para orang tua. Kemudian cek kesehatan gratis hari ini juga penerima manfaatnya juga sudah 10,5 juta orang. Kemudian tunjangan untuk guru ASN itu juga sudah ditransfer langsung atas perintah dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan kemarin baru saja Presiden itu meresmikan pabrik baterai untuk kendaraan listrik yang berbasis nikel. Yang di Karawang itu? Yang di Karawang. Betul. Ini terbesar di Asia Tenggara dan pabrik dengan ekosistem yang terintegrasi yang pertama di dunia. Ini hilirisasi. Tapi Presiden menekankan hilirisasi ini harus adil. Adil itu maksudnya masyarakat, pengusaha lokal, pemerintah daerah harus merasakan manfaatnya, ya, tidak hanya kepada para investor. Dan bulan ini juga sudah berjalan itu revitalisasi sekolah. Ada 10.440 sekolah sampai 11.000 sekolah yang akan diperbaiki. Ini termasuk program yang terbesar juga dalam terkait dengan perbaikan sekolah. Dan di bulan ini Presiden juga meluncurkan 3 program baru, kita menyebutnya Trisula. Ada 3 senjata baru untuk mengentaskan kemiskinan. Yang pertama itu peluncuran koperasi desa, Merah Putih. Ada 80 ribuan koperasi. Kemudian juga cek kesehatan gratis untuk sekolah, untuk anak sekolah, karena masuknya kan di bulan Juli. Yang akan masuk di. Kemudian diluncurkan juga 100 sekolah rakyat untuk anak-anak yang orang tuanya mengalami kemiskinan ekstrim. Dan Presiden meyakini anak-anak ini adalah aset kita untuk tahun 2045 nanti. Kemarin kita juga melihat setelah 18 tahun belum mengalami kenaikan, Presiden juga memenuhi janjinya dengan menaikkan gaji hakim. Gaji para hakim. Betul. Hakim ini jumlahnya sekitar 8.711 ya. Berapa persen kenaikannya para hakim? Yang paling tinggi itu untuk hakim junior itu 280%. 280%? Ya, 280%. Ada banyak yang sudah dilakukan dalam waktu singkat ini. Intinya Presiden Prabowo ingin ngegas, ingin cepat semuanya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di tahun yang pertama ini. Jadi Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ini adalah man of his word. Maksudnya orang yang bisa dipercaya perkataannya, orang yang menjalankan kata-katanya. Dan hari ini kita melihat Presiden bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, bersama seluruh kepala daerah sedang berjuang mengupayakan agar semua kekayaan Indonesia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita bersyukur nih Bang Rizal, jadi berkat doa dari seluruh masyarakat, alhamdulillah banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo selama 9 bulan ini.